Jadi gini, Bapak Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saddam Hussein. Saya lulusan dari Fakultas Perikanan ya, jadi relate juga nih kalau acara pertanian. Uh, Mungkin saya nanti akan lebih sharing ke ini aja, menambahkan ya. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Benny. Sekalian juga ini menginformasikan untuk Bapak Ibu juga terkait badan usaha ya. Karena tadi tema kita hari ini bagus banget ya, untuk memulai ekspor itu yang pasti gitu ya, dan wajib hukumnya itu harus mempunyai badan usaha, minimal itu PT perseorangan Bapak Ibu. Selain mempunyai legalitas itu, kemudian yang kedua mempunyai NIB. Nah, jadi ini contoh ya, Ibu Nunun, sorry mohon maaf ini Ibu apa Bapak ya, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Nanti kalau sudah punya badan usaha kemudian NIB, langkah selanjutnya apa gitu kan. Nanti akan saya coba tampilkan beberapa platform dari Indonesia gitu ya, untuk menjembatani produk-produk Indonesia ini untuk dikenal di luar negeri, kemudian itu akan menjadi suatu opportunity ya, peluang untuk kita B2B gitu, bisnis to bisnis antar negara. Selain itu juga ketika sudah mempunyai badan usaha legalitas NIB, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke ITVC ataupun Atasi Perdagangan, yang mana nantinya di sana Bapak Ibu akan mendapatkan daftar importir yang benar-benar sah. Maksudnya di sini yang sah ini tidak tanda kutipnya yang abal-abal, yang penipu gitu ya. Nah, jadi saya izin share screen ya. Saya coba izin share screen. Ini sudah ada sebenarnya, saya tadi bukakan, ini daftar importir dari Malaysia Bapak Ibu. Jadi ini kalau Bapak Ibu nanti sudah punya NIB dan punya legalitas tadi ya, legalitas dan NIB tadi udah punya, nanti Bapak Ibu itu harus ngontak ITVC ataupun Atasi Perdagangan. Misalkan Bapak Ibu mau masukin ke negara Malaysia ya, ini database-nya dari negara Malaysia, database importir. Nah, nanti akan kalau udah terdaftar di atas ini, atas nama nama Bapak Ibu, kemudian di sampingnya nama perusahaan Bapak Ibu. Sebenarnya gini, kalau misalkan untuk mendaftarkan ini itu dari aspek legalnya itu udah lengkap ya, kemudian company profile-nya udah dibuat juga, mungkin nanti akan saya coba kasih lihat ya sedikit terkait tentang company profile, kemudian tentang produk Bapak Ibu, kemudian kalau bisa ada website itu bagus lagi, karena nanti importir yang dari luar negeri itu akan melihat kayak gimana nih produk-produknya, kemudian kayak gimana nih perusahaan Bapak Ibu, sejarah-sejarah ininya gitu. Jadi itu salah satu yang membuat trust, kemudian ketertarikan buyer. Nanti kalau sudah mempunyai yang saya sebutkan tadi, silahkan nanti di email ke ITVC ataupun Atasi Perdagangan yang ada di luar negeri, perwakilan-perwakilan Indonesia kita. Nah, nanti di sini ada nih traffic ya, grafik jumlah importir per kategori nih Bapak Ibu. Ada piping, ada minuman, banyak nih ya. Kalau kita lihat dari ini coverage-nya 2021 ya, data importir. Kita lihat datanya ya. Ini jenis produknya 81. Bentar, ini listnya agak loading ya. Nah, ini nama importirnya nih. Nama importirnya ada nama Intifood SDN BHN, jenis produk yang diterimanya, kelapa dan produk kelapa, kemudian kelapa kering, kemudian di dalam kurungin desiccated coconut ya, makanan olahan, minyak atsiri, ada juga ini coffee tea ya, coffee tea, kelapa dan produk kelapa, kopi, teh. Kita ambil satu contoh saja ya, nomor 5.
Ambil satu contoh. Nah, ini di sini akan ada Bapak Ibu keterangan lengkap ya. Nama ininya, kemudian detail importernya tadi, alamatnya juga ada nih. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu kontak-kontekan sama buyer, katakanlah calon ya, calon buyer atau importer ini, nanti kirimnya ke alamat ini. Jadi nanti untuk negosiasi Bapak Ibu, misalkan dia mau sampel gitu ya, untuk apa, mungkin sampelnya bisa ditanggung setengah-setengah atau produknya digratisin tapi mereka nanggung pembayaran gitu ya. Itu nanti negosiasi aja. Ini ada stage-nya kota ya, Pulau Pinang. Kemudian kode posnya, country-nya Malaysia, jenis produk tadi. Dan ini ada nomor telepon ya, nomor telepon, email juga ada ini. Websitenya ini belum ada. Dibuatnya tahun 2021, last update Oktober ya. Dibuat oleh Amanda Dwi Ramadhani. Nah, jadi ini data ini bisa dipakai untuk komunikasi ya. Ketika tadi udah punya legalitas badan usaha, kemudian udah punya NIB. Saran saya kalau belum punya company profile dibikin, karena itu penting Bapak Ibu. Pasti diminta oleh ITPC ataupun atasi perdagangan sebagai apa namanya, sebagai inilah ya, bahwa perusahaan ini bergerak di bidang apa, pemberitahuan seperti itu. Ini salah satu contoh, kita ambil contoh lain yang mungkin ada ini ya, ada websitenya, jadi kita bisa lihat seperti apa website ini, importir di luar negeri gitu. Kita coba lihat nomor 10 ya, Intifood. Intifood ini kelapa dan produk kelapa, kemudian ada VCO. Websitenya ini kebetulan ada, kita coba klik ya websitenya. Bapak Ibu jangan takut untuk ini ya, kalau berbahasa Inggrisnya kurang, nanti di company profile itu nanti akan saya coba ini ya, step by step untuk bikin company profile yang berbahasa Inggris. Karena kalau menurut saya, zaman sekarang teknologi itu kalau kita ingin berbahasa Inggris itu lebih mudah ya. Kita tinggal upload dokumen aja, kemudian udah tertranslate gitu. Nah, ini websitenya. Nah, ini ada produk-produknya gitu ya. Jadi ini bisa dikontak nanti kalau ada Bapak Ibu yang produknya dari VCO ataupun apa, kelapa ya tadi ya, virgin coconut oil. Ada juga lemongrass tea ya, lemongrass tea. Ini model tampilannya. Jadi tinggal disesuaikan saja, disesuaikan Bapak Ibu dari pertanian apa, misalkan tadi kelapa, misalkan kopi ya. Jadi dicari aja nanti. Kemudian saya coba masuk ke bagian ini ya untuk registrasi. Nah, ini tadi. Jadi sebelum Bapak Ibu ini mempunyai hak akses data importir tadi, Bapak Ibu harus nge-email ITPC ataupun atasi perdagangan. Jadi nanti akan ada disuruh ngisi link gitu ya. Kemudian nanti akan ada tulisannya registrasi Bapak Ibu berhasil. Ini saya tutup karena itu privat ya Bapak Ibu, jadi nggak boleh digunakan. Jadi saya harus cepat-cepat pindahkan tabnya. Jadi kenapa jadi apa namanya, mungkin perwakilan Indonesia dan ITPC perdagangan itu lebih selektif ya, karena yaitu mereka tidak ingin mengecewakan pengusaha-pengusaha di negara yang diwakili mereka. Karena Bapak Ibu sendiri pun, saya yakin dari semua peserta audien di sini pasti pernah mengalami yang namanya di ghosting ya, atau semacam apa di ini dibohongi gitu ya. Jadi itu kita menjaga karena kita membawa nama negara seperti itu.
ini misalkan nih kita mau translate untuk company profile untuk berbahasa Inggris. Kita klik saja dokumen. Jadi kita tadi masuk ke Google Terjemah, masuk ke Google Dokumen, nanti kita jelajahi, kita bikin company profile dengan bahasa Indonesia, kita bisa untuk ini kan dengan bahasa Inggris. Saya coba ambil contoh. Jadi saya sarankan untuk berbahasa Inggris company profile-nya. Ini saya ambil contoh company profile-nya Izah. Ini salah satu company profile-nya mente saya di Sekolah Ekspor. Dia bermitra dengan company Izah Global Indo ini, bergerak di pertanian juga. Dia masih loading, jadi kita tidak susah lagi ya untuk mentranslate. Nanti kalau bisa itu dengan dua bahasa. Kenapa jadi dua bahasa? Pertama, ketika kita menggunakan dua bahasa Indonesia asal kita, kemudian dengan bahasa Inggris, secara tidak langsung buyer itu tuh sedikit tidaknya gitu ya, mereka akan mengetahui bahwa oh ini produk dari Indonesia seperti itu. Jadi ada semacam strategi ini juga untuk ketertarikan mereka. Karena kalau kita bicara pertanian, lagi-lagi Indonesia itu luar biasa banget pertaniannya. Mungkin tadi sudah ada dibahas Pak Handito, Pak Dirjen TP ya, Bapak udah dibahas tadi terkait pertanian kita selalu meningkat. Jadi tinggal kita manfaatkan aja peluang-peluang opportunity yang ada. Ini ternyata masih loading, sepertinya jaringan saya kurang ini. Jadi intinya stepnya ketika Bapak Ibu sudah punya company profile, ditranslatekan ininya dengan bahasa Inggris, kalau bisa itu dengan bahasa Indonesia juga, jadi double ya. Jadi sekarang lebih mudah ya, walaupun istilahnya kita keterbatasan dalam bahasa, entah kita belum fasih gitu ya berbahasa Inggris ataupun berbahasa misalkan mau tujuannya ke negara Arab, karena kalau kita lihat dari culture-nya, negara Arab itu ketika kita mau bermitra atau berbisnis gitu ya dengan negara Arab, mereka itu lebih ini dengan bahasa mereka sendiri daripada berbahasa Inggris. Jadi ini mempengaruhi juga nih ketertarikan untuk berhubungan communication ya. Kebetulan kita juga hari ini ngebahas tentang ini ya, jaringan tadi. Jadi kita harus tahu juga negara apa dari luar negeri ini kayak gimana karakter culture mereka untuk berbahasanya, komunikasinya gitu. Nah ini salah satu contoh ini company profile. Sebentar saya coba kecilkan. Nah ini otomatis dia tertranslate ya dengan bahasa Inggris. Jadi ini anak muda juga nih yang membuat ini perusahaannya. Yang pengen saya share di sini selain tentang produk-produk ini tuh ini sebenarnya tentang legal mereka. Jadi pertama kali saya ngelihat legal mereka ini tuh saya sempat kaget karena mereka ini badan usahanya hanya badan PT Perseorangan Bapak Ibu. Yang mana badan usaha PT Perseorangan ini dibuatnya tuh nggak perlu banyak keluar uang, cuman 50.000. Jadi sekarang kan ada kebijakan pemerintah khususnya di Kementerian Investasi BKPM itu mengeluarkan kebijakan untuk ada PT Perseorangan lebih mudah ya, mempermudah ini UMKM untuk naik kelas. Jadi dengan adanya itu saya kira kalau Bapak Ibu UMKM sepertinya nggak ada alasan lagi untuk dalam hal legal, entah biayanya kemahalan nih gitu ataupun susah nih gitu. Saya kira nggak ada alasan lagi ya, karena benar-benar pemerintah dari ini ya kebijakannya public policy dibikin semudah mungkin, tinggal pelaku-pelakunya saja saya kira yang memang perlu kita berikan edukasi kemudian kita dorong gitu.
Ini pendirian perseroan perorangan ya Bapak Ibu, nama perseroannya, kemudian alamat ini. Kemudian ada juga sertifikat pendaftaran pendiriannya. Kemudian ini ada izin usahanya. Ini NIB tadi ya, Ibu Nunun ya, ini NIB-nya. Kemudian ini juga ada sertifikat halal ya, sertifikat halal. Nah ini kalau kita nyinggung sertifikat halal, sekarang itu sertifikat halal ini dari BPJPH itu banyak bekerja sama dengan beberapa negara di luar negeri dalam hal ketika produk-produk dari Indonesia itu sudah tersertifikat halal, dengan adanya perjanjian antar negara ini tadi, itu bisa masukin produknya. Artinya nggak harus kayak ribet gitu ya, harus sertifikat ini gitu. Sekarang itu benar-benar dipermudah. Kemarin saya update di BPJPH itu kerjasamanya sama negara Timur Tengah, saya lupa negara apa, pokoknya daerah Timur Tengah ya. Jadi sekarang masih memetakan untuk bekerja sama untuk produk-produk halal gitu ya. Jadi ini mungkin informasi juga untuk Bapak Ibu yang produknya sudah ada ini ya. Label halal itu punya punya nilai, punya value gitu untuk go global itu mudah banget, tinggal nanti finishing mencari-cari buyer, kemudian dengan jejaring tadi ya. Jejaring tadi dengan cara mengkontak di dengan dengan cara-cara menghubungi ITPC, atasi perdagangan, dengan cara yang disampaikan Pak Beni tadi melalui melalui akun internasional center ITC ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ini sertifikatnya, kemudian ada lagi nih, dari perusahaan ini itu sudah punya HACCP ya. HACCP. Jadi perusahaannya ini sudah standar, istilahnya kalau HACCP itu ini ya, standar diakui negara internasional seperti itu. Mendapatkan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, pada tahun 2022. Baru juga nih dapat sertifikat HACCP-nya. Mungkin HACCP ini agak kurang familiar ya, mungkin kalau orang yang memang baru menggeluti dunia bisnis. Perlu saya sampaikan, HACCP ini ada kalanya itu memang diperlukan Bapak Ibu. Karena kalau kita berdagang secara internasional, artinya kita pasar kita mau kita luaskan secara massal dengan masif gitu ya. HACCP ini akan sangat-sangat dibutuhkan, karena dari trust konsumen itu akan melihat bahwa produk ini benar-benar dari keamanan analisis, kemudian ininya benar-benar terjamin gitu mutunya. Makanya kalau kita mau ke negara ini ya, ke negara Eropa, itu agak ketat Bapak Ibu, untuk produk makanan minuman itu ketat sekali. Ada punya kalau di luar negeri itu FDA ya kan, Food Drug Association. Jadi kemarin itu ada acara juga tuh, acara semacam edukasi untuk mendaftarkan produknya itu biar ada sertifikat FDA itu. Kadang-kadang kalau buyer itu sudah tertarik gitu ya, mereka akan komunikasi terkait sertifikat tadi, FDA, kemudian sertifikat misalkan halal tadi ya, kalau itu diperlukan. Biasanya kalau halal itu negara yang mayoritas muslim, yang misalkan contoh Timur Tengah ya Bapak Ibu. Jadi ibu bapak yang bertanya tadi ya, bisa dibikin company profile-nya untuk nanti dihubungkan ke ITPC ataupun atasi perdagangan. Nanti akan secara otomatis ketika ada business matching ataupun ada permintaan dari importer itu akan dikasih email ke Bapak Ibu yang bersangkutan. Misalkan dari negara Arab, katakanlah negara Arab lagi butuh merica misalkan ya, merica atau lada nih, kalau di ini lada ya, lada putih. Lagi butuh lada putih dari Indonesia, katakanlah nanti akan dihubungkan tuh, akan matching nanti, di-matchkan dengan pembisnis atau pengusaha yang ada berada di
Arab seperti itu. Jadi memang kita kembali lagi di awal tadi yang disampaikan Pak Handito bahwa kalau kita di dalam dunia bisnis ekspor, mau tidak mau kita memang harus menjejaring tadi, menjejaring untuk berteman, kemudian kita berkomunikasi, memasarkan produk kita gitu. Salah satunya dengan tools-tools alat-alat yang bisa kita gunakan. Entah tools dari pemerintah ya, ada namanya Ina Akses, itu bisa kita gunakan juga. Kemudian ada juga dari beberapa platform-platform mungkin semacam komunitas, kemudian website yang kita bisa gunakan. Contoh seperti Alibaba, kemudian Amazon, kita bisa gunakan hal-hal yang seperti itu. Tetapi memang Bapak Ibu mau tidak mau gitu ya, kita memang harus mengeluarkan uang karena kita bergabungnya ke platform itu gitu. Contoh katakanlah Alibaba itu ada biaya ya untuk ininya, untuk kita bisa bergabung sebagai eksibitor, bukan sebagai visitor. Kemudian mungkin ini saya pengen share lagi terkait Ina Akses tadi ya Bapak Ibu. Ina Akses, mungkin Bapak Ibu udah tahu juga sih, saya yakin ini mungkin sudah ada beberapa yang tahu Ina Akses. Ini platform yang mungkin bisa saya katakan terbilang baru lah ya, terbilang baru dari gagasannya Kementerian Luar Negeri. Jadi ini bagus banget ya, antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri itu saling kolaborasi dalam hal untuk pemasaran, menjangkau pasar ekspor ini. Dan saya kira ini juga sangat luar biasa langkah yang konkret dari Kementerian Pertanian untuk mengadakan peluang gitu ya untuk meningkatkan ekspor. Saya ambil contoh ini produk yang mungkin sudah terkenal ya. Perusahaannya saja mungkin saya ambil. Sebentar ini agak loading. Nah, jadi Bapak Ibu ketika udah lengkap tadi ya, company profile, badan legalitas ini udah ada, NIB udah ada, Bapak Ibu bisa mendaftarkan di sini, Ina Akses ini. Ini situs webnya ina-akses.com. Jadi nanti Bapak Ibu mendaftarnya sebagai eksibitor, bukan sebagai visitor. Kalau sebagai visitor, itu orang yang melihat-lihat produk, calon pembeli lah ya, calon pembeli yang mencari produk gitu. Jadi nanti didaftarkan saja karena tadi sudah lengkap ya dari segi legalitasnya, kemudian company profile-nya sudah ada. Karena memang pada dasarnya itu yang di ini ya, yang diseleksi oleh pemerintah kita. Kalau memang dari pembisnis atau pengusaha ini benar-benar sudah mempunyai legal dan siap untuk berbisnis ke luar negeri seperti itu. Ini belum muncul ya, jaringannya agak lemot ini tempat saya. Ini ada acara di Jakarta nanti ya, acara Trade Ekspor Indonesia ya. Biasanya di sini juga update ya Bapak Ibu acara-acara bisnis ya, bisnis antar negara. Jadi di sini akan ada info-info yang akan diupdate. Kemarin ada acara di Jakarta, saya ada dikirim email sama ini dari Ina Akses, Kementerian Luar Negeri. Acaranya tanggal 20 ini. Ya, acaranya tanggal 20. Saya kira Bapak Ibu kalau
ini ya udah daftar pasti juga dikasih ini infonya ya. Nah, nanti kurang lebihnya seperti ini ya Bapak Ibu, tampilan depan ya, tampilan depan sebagai visitor itu nanti bisa masuk aja lihat-lihat. Ini karena apa? Saya sudah daftar, saya coba masuk aja ya. Create akun. Sebentar, ini sepertinya keulang. Kurang lebihnya seperti ini, Bapak Ibu harus lengkapi dulu ya. Kita kembali saja. Karena kalau prosesnya nggak lama ini, verifikasi email. Produk saya ada, sudah saya masukkan di sini. Kemarin yang ini yang mewakili untuk ini saya dari tim saya. Kita coba search. Kita search. Nah, di sini akan ada dua ini ya. Ada produk, ada company. Jadi kalau kita nyarinya company apa yang mau Bapak Ibu lihat? Di sini juga ada sektornya, agriculture, ada industri ya. Nah, nanti akan ada di sini ada overview, kemudian produk katalog. Nah, ini kalau schedule of wine ini kalau misalkan buyer itu mau mengadakan meeting gitu ya, lebih lanjut untuk kerjasama ataupun membeli produk Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya di sini ya. Sini ada company profile atau brosur ya. Setiap yang mendaftar di Ina Akses ini wajib punya brosur atau company profile itu tadi untuk pengenalan bisnisnya. Ini kurang lebihnya nanti seperti ini. Jadi setiap company profile ya beda-beda ya, sesuai nanti selera Bapak Ibu kayak gimana bikinnya, senyamannya aja gitu. Yang pasti informatif. Intinya informatif, kemudian mengenalkan tentang produknya, visi misi gitu ya. Yang penting juga itu nanti kontak disertakan di company profile. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sepele gitu ya, kontak enggak dikasih, jadi orang bingung juga nanti kalau misalkan mau ngontak kemana gitu ya. Ini banyak banget sudah produk dari Indonesia dimasukin ke platform ini, sekitar berapa ribu ya kemarin update dari Kementerian Luar Negeri itu ada update sekitar berapa ribu seperti itu, saya lupa ini data ininya. Ini ada RETD Saffron kalau red rice. Nah, ini dari ini juga nih pertanian rice ini. Kita lihat company profile ya. Kita lihat company profile-nya. Mustika Ratu is beauty, health, and well-being brand brings shares the Indonesian knowledge, value, wisdom, and riches of holistic beauty. Nah, ini video ya, dia punya video mengenalkan gitu ya, mengenalkan perusahaan mereka. Sejak dulu, Nusantara terkenal akan kekayaragaman hayati dan beragam tradisi yang menggunakan bahan-bahan alami sebagai bahan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Bermula dari kehidupan kerajaan-kerajaan, terutama di Pulau Jawa,
sebagai pusat pemerintahan, budaya, dan ilmu pengetahuan, kekayaan dan khasiat bahan-bahan alami dan rempah-rempah ini dikembangkan dan dilestarikan. Nah, kurang lebihnya gini Bapak Ibu ya. Nanti ini bagian dari digital marketing juga ya. Kalau kita bicara lebih dalam, ini akan panjang nanti. Intinya kita menjejaringnya itu melalui istilahnya tangan kanannya pemerintah yang berada di luar negeri, dengan salah satunya kita memasarkan produk dengan via digital maupun kita menjejaring secara langsung gitu ya. Kalau secara langsung biasanya ada pameran ataupun expo. Ini dalam dekat ini ada pameran di Jakarta, biasanya di Jakarta International Expo. Biasanya di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjejaring ya. Jadi Bapak Ibu mungkin di daerah Jabodetabek manfaatkanlah itu untuk menjejaring itu tadi. Karena penting Bapak Ibu, kalau kita pengen ekspor, kita harus banyak jaringan. Saya ingat betul yang diajarkan Pak Handito waktu saya dulu alumni pertama di sekolah ekspor. Di dalam berbisnis itu 3, dan tiga-tiganya itu sama. Networking, networking, networking. Jadi artinya begitu pentingnya networking itu ketika kita berbisnis untuk berorientasi ekspor, seperti itu. Nah, ini company profile-nya. Ini masih loading. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa mungkin ya membuat company profile ataupun masih baru mungkin tahu company profile itu, nanti bisa lihat ya di sini, jadikan contoh seperti itu. Nah, kalau Mustika Ratu ini kita bukan promosi ya, kebetulan saja ini contohnya. Kalau kita bicara Mustika Ratu, siapa yang nggak kenal ya kan? Dengan rempah-rempahnya, dengan pertanian hasil ininya dijadikan produk olahan yang luar biasa. Jadi ini salah satu contoh. Ini company profile-nya. Ini lengkap ya, sejarah, kemudian produk-produknya. Kita lihat bagian paling bawah. Kita lihat paling bawah. Penghargaan juga sebagai trust ke buyer. Makanya tadi kalau Iza tadi ya, dia bikinnya itu ada ada legalitas top brand ya, penghargaan-penghargaan. Oke, saya kira sudah cukup ya kalau untuk sharing terkait company profile. Mungkin itu dulu Kak Dewi. Kak David, dari Bu Nunun nih Kak, pembuatan company profile di website berbayar nggak? Gitu, kalau pembuatan company profile di mana? Di website. Oke, di website ya. Ya Ibu Nunun, jadi gini Ibu, kalau untuk membuat website itu memang berbayar Ibu. Jadi biasanya kalau Ibu Nunun katakanlah memakai jasa orang ya untuk membuat website, nah itu nanti berbayar. Tapi beda halnya misalkan Ibu Nunun ataupun punya keluarga ya, misalkan punya keluarga yang memang bisa gitu ya untuk membantu membuat website, Ibu Nunun bisa banget untuk coba minta bantuan gitu ya, biar lebih mudah juga. Karena nanti gini, mungkin akan kesulitannya untuk konsep awal websitenya Ibu Nunun nanti kayak gimana nih kan tampilan-tampilannya. Pasti perlu melihat website orang, kayak gimana tampilan yang bagusnya, kemudian yang menariknya seperti apa. Yang paling penting di sini gini, kita ketika menaruh gambar ataupun membuat font-font itu jangan sampai copyright. Jadi jangan mengambil gambar yang di Google gitu, itu nggak real. Itu akan buyer itu akan tanda tanya nanti. Ini kenapa jadi ini gitu, punyanya orang diambil-ambil gitu. Nah ini yang membuat buyer itu kadang-kadang ragu gitu. Jadi saran saya, ambil saja gambar yang memang dari hasil jepretan pribadi Bapak Ibu. Karena lagi-lagi kalau kita dengan karya kita sendiri kan artinya aman lah ya, bebas, tidak ada kena
pasal ataupun ini tentang hak cipta dan sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Kadang-kadang juga memang ini yang tidak terfikirkan oleh kita seperti itu. Jadi saran saya kalau misalkan ini ya, kalau website tuh memang agak mahal Ibu Nunun. Jadi sekitar 1 juta sampai 1,5 ya Ibu Nunun. Itu ternyata tergantung tingkat kesulitannya lagi. Misalkan websitenya agak terlalu rumit, terlalu sulit, maka bayarannya juga akan mahal. Seperti itu Kak Dewi.